Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan kembali tentang legenda Batuku. Pada zaman dahulu, hiduplah saudagar kaya yang hidup di sebuah desa di daerah Banten pada masa Sultan Haji. Saudagar kaya ini memiliki hubungan yang akrab dengan sultan tersebut. Keakrabannya dengan sultan memberikan dia keuntungan, salah satunya adalah ia mendapat hak untuk memonopoli perdagangan kopi dan lada di daerah Lampung. Tidak lama setelah itu, saudagar kaya tersebut diangkat menjadi kepala desa. Ketika menjadi kepala desa, dia tidak membuat warganya makmur dan bahagia, melainkan semakin menyiksa mereka. Saudagar kaya ini menjadi sombong karena harta dan kekuasaan yang dimilikinya. Selain terkenal dengan sifat sombongnya, saudagar ini juga memiliki sifat kikir. Dia tidak pernah mau menolong warganya yang sedang mengalami kesulitan. Kesombongan dan keangkuhan saudagar kaya ini sampai ke telinga seseorang yang sakti mandraguna. Orang sakti ini berniat untuk memberikan pelajaran sekaligus menyadarkan sang saudagar tersebut. Suatu hari, orang sakti ini menyamar menjadi pengemis yang pincang. Dia meminta makanan dan pakaian karena dia belum makan sejak 2 hari yang lalu. Namun, bukannya diberikan makanan dan pakaian, pengemis ini malah didorong sehingga terjatuh dan diseret oleh para pengawal saudagar tersebut. Pengemis malang tersebut menjadi murka dan berpesan kepada saudagar sebelum akhirnya dia menghilang. Wahai saudagar kaya yang sombong dan kikir, bersiap-siaplah menerima balasan dari perbuatanmu. Kamu akan merasakan pedihnya menjadi orang miskin, ujar pengemis. Mendengar hal ini, saudagar kaya tersebut menjadi takut. Namun dia menepi segala pikiran takutnya karena menurutnya dia memiliki kekayaan yang berlimpah. Keesokan paginya, kaki saudagar kaya ini tidak bisa digerakkan. Dia mencoba berkali-kali untuk menggerakkan kakinya, namun percuma saja tidak bisa digerakkan. Saudagar ini segera memanggil pengawal pribadinya dengan panik. Ternyata kakinya menjadi lumpuh. Dengan panik, dia memerintahkan pengawalnya untuk mencari tabib yang dapat menyembuhkannya. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menyembuhkannya. Dengan keadaan yang panik, saudagar kaya tersebut memberi pesan kepada pengawalnya untuk mengadakan sayembara. Pengawal, umumkan kepada seluruh warga bahwa siapapun yang berhasil menyembuhkanku, maka akan aku berikan sebagian hartaku untuknya, ujar sang saudagar. Pada hari yang telah ditentukan, para peserta sayembara telah berkumpul dan begitu pula dengan si pengemis. Satu persatu dari mereka mengeluarkan berbagai kemampuan, namun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Tinggallah si pengemis yang menjadi satu-satunya harapan sang saudagar. Pengemis tersebut mengatakan bahwa penyakit saudagar ini disebabkan oleh sifat sombong dan kikirnya. Dia juga mengatakan bahwa sang saudagar dapat sembuh jika mau melaksanakan 3 syarat, yaitu yang pertama adalah sang saudagar harus mengubah sifat sombong dan kikirnya. Yang kedua adalah sang saudagar harus pergi ke kaki Gunung Karang untuk bertapa di sebuah batu cekung selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum. Dan yang ketiga, sang saudagar harus memberikan setengah hartanya kepada orang miskin setelah dia sembuh. Sang saudagar pun mau melakukan syarat-syarat tersebut. Dia pergi dengan ditandu oleh para pengawalnya. Sebelum pergi, si pengemis berpesan kepadanya agar menghiraukan segala rintangan yang dapat menggagalkan pertapaannya. Selesai memberi pesan ini, si pengemis hilang dalam sekejap mata. Dan saudagar kaya ini menyadari bahwa si pengemis ini bukanlah orang biasa, melainkan orang sakti mandraguna. Setelah bertapa selama 7 hari 7 malam dan melewati berbagai rintangan dan godaan, tiba-tiba ia melihat ada air panas yang keluar dari sela-sela batu yang didudukinya.
keajaiban tersebut, dia segera memberhentikan pertapaannya dan mulai mandi di kolam tersebut. Ajaibnya, kakinya tiba-tiba bisa digerakkan kembali. Dia pun bersyukur kepada Tuhan karena telah disembuhkan. Dengan perasaan penuh gembira, dia dan para pengawalnya kembali ke desanya. Sesampainya di desa, dia segera melaksanakan janjinya untuk membagikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dia juga membagikan tanah-tanah pertaniannya untuk digarap oleh para petani miskin. Setelah itu, dia menikahi seorang gadis cantik dari keluarga miskin. Sikapnya pun berubah menjadi dermawan, arif, dan bijaksana. Dalam melaksanakan tugasnya menjadi kepala desa sehingga para warga menyukainya. Dia juga menceritakan keajaiban sumber mata air